Sebulan 1 miliar. Langkah BPOM yang menggerebek pabrik skincare abal-abal tentu menyita perhatian. Para owner-owner yang diduga memiliki produk skincare overklaim maupun mengandung bahan berbahaya tidak akan tidur dengan tenang. Apalagi seumpama Nikita Mirzani bisa lepas dari rutan. Hal itu akan menjadikan para owner-owner yang selama ini menjadi rivalnya tidak akan bisa bernapas dengan lega. Maka tak heran ketika Sheila Sophia kembali membuat laporan untuk menjadikan Nikita Mirzani tetap tertahan di balik jeruji. Ya, saya bilang, ini yang membantu Nikita juga ada banyak. Tangan-tangan besar, tangan-tangan kuat sudah banyak yang mau menolong ini. Sekarang tinggal ada apa? Penyidik kok tidak mempublish hasil pemeriksaan si Reza Gladys, atau dia diperiksa Pak Kapolda si Reza Gladys, periksa dong biar adil. Ini kita bicara hukum. Dengan begitu cepatnya Nikita Mirzani ditetapkan menjadi tersangka kemudian ditahan oleh Polda Metro Jaya, hal tersebut menjadi pertanyaan bagi kita sekalian. Apakah Reza Gladys melakukan aksi siram-siram? Begitupun sampai saat ini Polda masih belum memeriksa Reza Gladys secara terang benderang, padahal dia berupaya melakukan sogok kepada Nikita dengan menyerahkan uang sejumlah 4 miliar rupiah. Tentu hal itu menarik perhatian. Kenapa kok bisa terjadi? Artinya penyerahan uang yang nominalnya fantastis tersebut kepada seorang Nikita untuk tidak mereview produknya. Apakah hal itu juga merupakan upaya untuk tidak mereview produk skincare dari Dr. Reza Gladys yang diduga mengandung bahan berbahaya ataupun overklaim tersebut? Enggak, ini 20 hari ke depan ini kan masih dilihat. Artinya kalau memang kan untuk tidak menghilangkan barang bukti, tidak mempersulit apa, kan kita udah tahu kalau Nikita udah keluar kan lain lagi ceritanya. Kasus Banten dulu kan tahu kan. Tapi penahanan atau di unit narkoba bang, atau belum saksi? Enggak, itu tergantung. Itu enggak mesti di Harda atau di Krimsus atau di reserse mana. Tapi itu masih koridor kepolisian Polda Metro. Itu kan kasusnya Dito kan Nikita, yang akhirnya Ditonya hilang kemana, si saksi pelapor, Nikita kan bebas dari pengadilan. Jadi semua orang tahu siapa Nikita. Kontroversial. Jadi itu ada positifnya kan bang? Oh ya, ada positifnya, ada negatifnya, kan begitu. Ada pesan bang untuk masyarakat dengan kata skincare yang sekarang masih banyak? Ya, saya pikir begini, jadi masyarakat ya hati-hati menggunakan skincare ya. Banyak produk-produk palsu ya. Semua dioplos nih, bukan hanya minyak dioplos. Skincare pun dioplos, hati-hati. Akibatnya itu bukan sehari 2 hari, setahun 2 tahun. Jangan sampai kulit kita susut, keriput. Ya, aturan wajah kita kayak umur 20 tahun, akhirnya kayak umur 90 tahun. Ini akibat dampak dari skincare. Itu aja pesan saya. Untuk yang punya produk skincare kan? Ya, saya pikir dengan kejadian ini mereka juga udah lebih hati-hati ya. Pasti udah mereka nggak. Setelah beberapa waktu lalu, Polda Metro Jaya telah merilis penahanan Nikita Mirzani dan asistennya Mail. Seorang telematika yakni Madam Erlano pun juga meramalkan bahwa banyak hal yang besar yang terjadi di balik penahanan Nikita Mirzani tersebut. Itu sebenarnya ada yang paling bermasalah di balik penetapan tersangka ini. Ya, dan itu bukan musuhnya si wanita ini, itu adalah orang terdekatnya. Dan aku nggak bisa ngasih kisi-kisi lain, pokoknya kalian aja tulis di kolom komentar siapakah orang yang kalian anggap yang aku maksud ya. Tapi dari spiritual aku memang melihat bahwa ya betul dia salah, tapi lebih besar kemungkinan terjadi hal ini karena ada kesempatan yang diberikan, yang dibentuk oleh seseorang. Dan orang ini sekarang cuci tangan. Ya, cepat atau lambat akan kalian tahu
ya, ada yang lebih heboh di balik penangkapan ini atau ditetapkannya tersangka dengan sahnya memakai baju orange. Ada yang lebih heboh di balik ini semua. Oke, jadi menurut penglihatan aku dan secara spiritual, oke lah. Terus aku lihat oke lah, dia memang salah gitu ya, karena dia tidak berhati-hati dalam bertindak ya, si wanita huru hara ini ya. Tapi sebenarnya dia cuma lebih salah milih circle baru sih. Itu sih yang paling salah ya. Itu sih yang paling salah. Yang kamu anggap paling melindungi kamu sebagai kamu malaikat, itu yang paling iblis ya, alias eveles ya. Kamu harus hati-hati ya. Tidak mungkin tidak diperiksa, harus diperiksa. Kalau dia tidak diperiksa, terus apa bahan nanti di pengadilan nanti? Loh, sekarang ini diperas, siapa yang diperas? Kan ditanya dong yang diperas, berarti siapa? Saksi pelapor. Nanti runtutannya saksi pelapor, kenapa kamu kasih? Ada apa? Itu yang saya katakan berkali-kali, ada relevansinya kepada skincare ini, supaya Mail mengatakan uang tutup mulut kan. Nah, itu aja bisa tahu uang tutup mulut apa ini. Nah, ini harus diperiksa ya. Harus diperiksa secara mendalam. Kemudian nanti kalau memang betul-betul terjadi ada benang merahnya, ya periksa. Kalau memang betul-betul dia menyuap, ya tersangkakan. Suapan ya. Sedangkan tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau misalkan tidak ada sebabnya seperti itu. Tentang masalah kapasitas Niki Mirzani dan Mail sebagai yang diduga sebagai pelaku, saya dikatakan untuk pemerasan. Kemudian Dr. Reza sebagai orang yang memberikan uang. Kalau saya katakan itu bahwa itu menyuap, betul. Jadi ada tekanan memeras, ada juga yang menyuap stadium. Gitu. Di awalnya saya katakan jangan kita hanya berbicara kepada Niki Mirzani saja. Reza juga perlu diperiksa. Meskipun Nikita Mirzani sebelumnya memang sudah menyampaikan bahwa apa yang diberikan uang sejumlah 4 miliar rupiah yang telah diserahkan oleh Dr. Reza Gladys tersebut adalah kompensasi dirinya untuk tidak mereview skincare dari Reza Gladys yang diduga overclaim maupun diduga mengandung bahan berbahaya. Apakah hal tersebut benar nantinya akan bisa dibuktikan di pengadilan? Tentu itu adalah sesuatu yang ditunggu. Meskipun ada sebagian praktisi hukum, Nikita Mirzani sendiri akan kesulitan membuktikan hal tersebut karena Dr. Reza Gladys ya dengan dirinya bukan antara orang biasa dan pejabat. Nikita Mirzani bukan pejabat, jadi untuk disangkakan dengan praduga sogok penyogokan tidak akan bisa. Kita melihat nanti interpretasi hukumnya bagaimana, sesuatu yang cukup menarik. Menunggu 20 hari ke depan Nikita Mirzani menjadi tahanan Polda Metro Jaya. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.